bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Saya mau tanya bersuka cita, kita bangkit berdiri. Come on, kita bangkit berdiri. Kasih tos ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita bersuka cita, amin. Yeay. Gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama puji Tuhan. Satu suara, nyalakan bersama. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang berbagi lengkap dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa, kamulah bangsa yang terpilih,
menangis. Haleluya. Ayo, sobat muda yang di tempat ini dan juga live streaming, come on, menangis. Yeah. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Yang girangan hilawa, yang giranganku, yang giranganku, bersukaria giranganku, oh, yang giranganku, yang giranganku, bersukaria giranganku. Semua Tuhan nyalakan, yang giranganku, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku. Satu suara nyatakan, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku, oh, lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku, oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersukaria girangkanku, Kita mau nyatakan lebih lagi kemuliaan dan kebesarannya, amin. Kita bangkit demi menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, haleluya. Mari kita semua, let's sing together. Mari kita semua ubah pilihan Allah dalam panggilannya untuk menggenapi
nyatakan kemuliaan-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ayo sekali lagi satu suara nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, Dialah. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali kita beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Lambaikan tangan kita, Bonerges. Lambaikan tangan kita yang percaya kita umat pilihan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Ada amin. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita mau satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menuntun, menyertai dan memimpin setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di saat yang indah kami memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan, datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk kami kembali datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami membalas kasih dan kebaikan Tuhan selain hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka terimalah persembahan kami melalui pujian penyembahan kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati siapapun yang hadir, berkati siapapun yang beribadat, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan menjumpai kami, dan Tuhan memberkati setiap kami yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama Bonerges kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan bagi Tuhan. Kau sertai
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari Bonerges bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu
my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. I give you my heart, God. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami berikan hati kami, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan Daripadanya lah keselamatanku, Tuhan Yesus. Yang percaya dalam hadirat-Mu, Tuhan, selalu ada pengharapan, ada kekuatan, ada ketenangan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Maka apapun menjadi doa, pengharapan kami, yang percaya Tuhan yang sanggup mendengar dan Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, yang percaya, Bonerges bersama-sama kita katakan,
Amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Selamat kembali sahabat-sahabat pemuda yang dikasih Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Haleluya. Bersama-sama sebelum kita diberkati lebih lagi, mari kita mau saksikan video Hadat Khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariadi. Selamat menyaksikan. Firman Tuhan katakan bahwa orang berhasil adalah orang yang memiliki hikmat, akal budi yang berasal dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan menjadikan seseorang berhasil. Keberhasilan di mata Tuhan melibatkan ketaatan. Kita harus percaya bahwa keberhasilan dan keberuntungan adalah karena Tuhan. Takut Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Jangan masih suka bermain-main dengan dosa. Kemudian, jadi seseorang yang dapat dipercaya. Tuhan akan mempromosikan atau memberkati kita menjadi orang yang luar biasa ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebab semua berkat datangnya dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang kerja keras, ya. Mau menjadi seorang yang kerja keras. Setiap kerja keras pasti ada upahnya. Terlebih kita bekerja keras dengan disertai iman kepada Tuhan Yesus. Maka pasti Tuhan buat berhasil menjadi seorang yang hidup dengan murah hati. Murah hati itu karakter yang harus dimiliki oleh kita anak Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan kita kembangkan. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang bermurah hati. Dan itu adalah salah satu dari buah roh. Karena kasih karunia Tuhanlah, maka segala sesuatu dijadikannya bagi kita. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih berkenan mengizinkannya, maka kelolalah keberhasilan dan segala kita miliki dengan segenap hati seperti milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat kaum muda dapat menyaksikan khotbah selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari pada sore hari ini kita akan mendengar kembali suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariadi. Dengan judul Bergaul Karib dengan Tuhan dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Yang pertama, perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Dalam Mazmur 25 ayat 14, iman, janji Tuhan dan kesabaran adalah 3 hal penting dalam penggenapan janji Tuhan di hidup kita. Tanpa iman dan kesabaran membuat kita hanya fokus pada apa yang kita lihat dan tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Iman dan kesabaran tanpa janji Tuhan membuat kita menduga-duga dalam menentukan langkah hidup kita yang bisa menyebabkan kesulitan hidup. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, Mazmur 91 merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Itu sebabnya pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan, tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, maka Dia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut kehendak-Nya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, doa-doa kita kepada Tuhan Yesus haruslah didasarkan pada sebuah hubungan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus memerintahkan untuk meminta dalam namaku. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus berarti berdoa atas dasar otoritas Tuhan Yesus. Artinya kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kehendak Allah adalah apa yang selalu Tuhan Yesus lakukan. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dan 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan yang keempat, hadirat Allah akan berdiam bersama kita. Yohanes 14 ayat 20-21, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita akan berhasil dan beruntung bila kita akrab atau intim dengan Tuhan Yesus. Mari kita selalu bergaul karib dengan Tuhan dan mempunyai sikap hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Maka hadirat Allah akan berdiam bersama kita. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau,
tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya siapapun setiap kita yang mendengar suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati kembali, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di sore hari ini Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Salah Huta Barat Tuhan. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan bagi setiap kami. Yang percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicara bagi setiap kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk sama-sama kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Lewat setiap pujian, penyembahan, pengagungan yang kami naikkan dari tempat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Selama kami hidup sampai memutih rambut kami, biarlah kami tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, untuk tetap setia Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Maka sore hari ini siapapun setiap kami yang berkumpul di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias, maupun setiap rekan-rekan kaum muda yang menyaksikan via live streaming dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah setiap kami. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka sore hari ini doa hamba jadi sore penuh dengan berkat Tuhan. Sore hari ini sore penuh dengan mujizat. Sore hari ini sore perjumpaan setiap kami secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap mereka yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhanlah sumber kekuatan bagi mereka. Setiap penyakit mereka kami percaya darah Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit mereka. Yang letih lesu, yang berbeban berat, kami percaya Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan, damai, kelegaan. Maka sore hari ini siapapun kami yang hadir, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, doa hamba setiap mereka diberkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi doa-doa kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka sore hari ini hamba akan sampaikan firman-Mu. Setiap kata kalimat penuh kuasa, setiap kabar baik, kebenaran firman sampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Mengajar kami, menegur kami, mendidik kami, memberkati kami. Biarlah kami setiap anak-anak muda, kami senantiasa hidup di dalam jalan-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita rekan-rekan kaum muda benar yang siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, bersama-sama dengan sukacita kita semua boleh katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan worship team yang sudah membantu dalam pujian penyembahan di kesempatan sore hari ini. Puji Tuhan, senang jumpa dengan teman-teman Bonargas di tempat ini, Gereja Tiberias Gading Nias, maupun juga teman-teman semua yang menyaksikan via live streaming dari mimbar yang kudus ini. Izinkan saya sampaikan salam bagi setiap kita yang hadir di tempat ini dan juga yang menyaksikan via live streaming. Shalom. Sekali lagi, shalom. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, puji Tuhan. Senang jumpa dengan teman-teman. Saya doa semua yang hadir dalam keadaan sehat. Begitu pula yang menyaksikan via live streaming, doa saya semua dalam keadaan sehat, sukacita semua. Saya percaya setiap kita yang tetap setia mencari Tuhan, Dia Tuhan yang selalu ada bagi saudara dan saya. Amin. Biarlah sore hari ini jadi sore penuh berkat, sore hari ini sore penuh dengan mujizat, dan sore hari ini siapapun teman-teman yang menyaksikan di tempat ini, maupun juga yang menyaksikan via live streaming, doa saya biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi doa-doa kita, Tuhan Yesus menjawabnya dari sorga. Amin. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan sore hari ini. Saya mau sharing sedikit kepada firman Tuhan. Saya percaya kita semua adalah generasi yang diurapi Tuhan. Kita ada di Gereja Tiberias, kita percaya kepada kuasa minyak urapan. Maka bagi setiap kita yang senantiasa selalu diurapi dengan minyak urapan di zaman akhir ini, kita adalah generasi pemenang. Kenapa saya bilang generasi pemenang? Karena pada saat saudara dan saya, teman-teman semua diurapi dengan minyak urapan, ada roh Tuhan dalam hidup kita. Roh Tuhan yang akan menuntun kita, roh Tuhan yang akan menyertai kita, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman, saya percaya bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Betul? Bahkan firman Tuhan juga yang berkata dalam kitab Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Maka hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan ini, boleh ditampilkan di layar. Tema khotbah saya di kesempatan sore hari ini adalah generasi yang diurapi, anointed generation. Saudara dan saya yang ada di Gereja Tiberias, kita yang terima pengurapan dengan minyak, kita adalah generasi yang diurapi. Saya percaya di zaman akhir ini, kita percaya kita akan lihat kemenangan. Oke? Mazmur 20 ayat yang ke-7, di layar sudah ada. Kita akan lihat di sana, Mazmur 20 ayat yang ke-7, satu ayat. Kalau teman-teman mau lihat di dalam Alkitab teman-teman silahkan. Kalau teman-teman mau lihat di layar sudah ada. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Oke, sudah di sana semua teman-teman? Amin. Ya, sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya terus dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan apa? Kemenangan yang gilang gemilang oleh
tangan kanannya. Perhatikan ayat ini teman-teman. Alkitab menulis, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Bukan hanya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Dari ayat ini saya ambil tema khotbah di kesempatan sore hari ini. Saya mau berbagi bagi teman-teman semua, baik ada di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Kita adalah generasi yang diurapi. Kita percaya melalui pengurapan dengan minyak urapan, kita dipilih Tuhan menjadi generasi di zaman akhir ini yang akan Tuhan pilih untuk melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Alkitab bilang kemenangan yang gilang gemilang dari sorganya yang kudus. Kita adalah anak-anak muda Bonerges. Bonerges dalam Markus 3 ayat 17. Alkitab bilang, kita adalah anak-anak guru, the sons of thunder. Kata guru, boleh dibuka dalam media, kata guru artinya suara yang menggelegar, menggetarkan. Jadi saya percaya, kita semua anak-anak muda Bonerges, suatu hari nanti, di masa depan teman-teman semua, kita akan buat perbedaan. Kita akan menggetarkan. Dimanapun nanti Tuhan tempatkan teman-teman, di masa depan, di pekerjaan, di bisnis, di usaha, dimanapun teman-teman, saya percaya, sebagai generasi yang diurapi, suatu hari nanti Tuhan pasti buat perbedaan. Amin. Amin. Sesuatu yang baik Tuhan sudah persiapkan. Sesuatu yang indah di masa depan teman-teman, Tuhan sudah siapkan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Alkitab mencatat rancangan Tuhan bukan rancangan yang buruk. Tapi rancangan Tuhan buat teman-teman, buat saudara dan saya, rancangannya adalah rancangan yang akan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai, rancangan sukacita. Makanya hari ini, siapapun teman-teman, kita bersyukur. Biarlah kita selalu menyadari pentingnya kita selalu terima pengurapan minyak. Saudara akan dipilih Tuhan, dipisahkan, dibuat perbedaan. Orang-orang yang diurapi, Alkitab bilang Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Ada satu jaminan bahwa siapapun teman-teman yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Dan bukan hanya itu, suatu hari nanti sebagai anak-anak muda Bonerges kita pasti akan buat perbedaan. Amin. Ini firman Tuhan yang bilang dalam kitab Yeremia. Kita lihat di sana, slide selanjutnya. Yuk. Oke, Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Mari teman-teman, sama-sama kita baca. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Sama-sama bilang dengan saya, hari depan penuh harapan. Tuhan punya rancangan yang indah buat saudara dan saya. Dari ayat ini kita terima satu jaminan dari Tuhan. Bukan rancangan buruk, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang Tuhan sudah persiapkan buat teman-teman. Ada rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan persiapkan buat setiap kita. Makanya hari ini, sekali lagi, melalui firman Tuhan ini, supaya teman-teman kembali diingatkan. Setiap kita yang diurapi dengan minyak urapan, kita dipisahkan, kita dibuat perbedaan, kita dipilih. Untuk apa? Terima kemenangan yang gilang gemilang. Sekarang aku tahu, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus. Artinya kerajaan sorga ada di pihak teman-teman. Amin. Bonerges. Itu adalah gambaran seseorang yang akan menggetarkan dunia. Itu ada dalam diri saudara dan saya. Amin. Maka hari ini kita belajar bagaimana sikap hidup generasi yang diurapi. Supaya masa depan teman-teman, kehidupan di hari yang akan datang, hari depanmu penuh harapan, membuat perbedaan. Bahkan dimanapun nanti Tuhan tempatkan teman-teman, menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang yang sukses. Bukan hanya buat teman-teman, bagi seluruh keluargamu. Banyak orang diberkati lewat hidup teman-teman. Oke? Yang pertama, ini harus kita pelajari. Sebagai generasi yang diurapi, inilah cara hidup kita, sikap hidup kita yang harus kita lakukan. Yang pertama,
saya catat di sana. Generasi yang diurapi sudah pasti mereka punya kehidupan yang selalu menjaga kekudusan. Holiness. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Oke, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Teman-teman di layar sudah ada. Saya mau ajak teman-teman semua kita bacanya bersama-sama. Ayat 14, 15 dan 16. 3, 2, 1. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam, sama-sama bilang dengan saya, seluruh hidup. Oke, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya percaya teman-teman kita semua dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi anak-anak kerajaan sorga. Maka ayat tadi mengingatkan setiap kita. Karena kita sudah dipanggil menjadi anak-anak kerajaan sorga. Maka sudah seharusnya kita harus hidup bagaimana sorga mengajarkan untuk kita hidup. Yaitu hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Itu firman Tuhan ingatkan. Jadi generasi yang diurapi punya sikap hidup yang pertama. Mereka tidak serupa dengan dunia. Mereka berbeda dengan dunia. Orang di luar sana tidak suka dengan kekudusan. Teman-teman di luar sana gak suka sama hidup baik, hidup benar. Gak suka. Bagi orang dunia, hidup kudus, hidup benar, hidup jujur, itu kaku. Teman-teman akan ditinggalkan. Teman-teman akan dijauhi. Gak asik, gak sama. Betul, kita nggak sama. Karena kita memang tinggal di dunia, tapi teman-teman tidak berasal dari dunia. Kita warga kerajaan sorga, katakan amin. Amin, jadi kalau kita warga sorga, hiduplah sebagaimana sorga mengajarkan. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Mudah, tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Karena yang namanya lawan arus itu berbeda dengan ikut arus. Ikut arus tinggal follow, tinggal praktekin, tinggal amatin gimana cara orang dunia hidup, praktekkan. Gampang. Tapi Tuhan mau teman-teman berbeda dengan cara hidup orang dunia. Orang dunia ke kiri, Tuhan mau kita berbeda. Artinya kita harus ke kanan. Ada harga yang harus teman-teman bayar. Mungkin teman-teman disisihkan, mungkin teman-teman ditinggalkan, dianggap kaku, dianggap ketinggalan zaman. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman, yang kasih perintah untuk teman-teman hidup dalam kekudusan adalah Tuhan Yesus yang jadi pembela teman-teman. Yang akan memberikan masa depanmu penuh harapan. Yang menjamin hari depanmu penuh harapan. Jadi kalau hari ini kita sadar, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Maka yang pertama, saya mengajak setiap kita, siapapun teman-teman, baik ada yang di tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming. Memang gak mudah, ada harga yang harus dibayar. Tapi saya percaya, jerih lelahmu untuk ikut setia, mengikut Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Hidup di dalam kekudusan. Di perjanjian lama, seorang yang bernama Daniel, orang buangan, Alkitab bilang. Tapi dia punya ketetapan untuk menjaga hidupnya. Tidak mau menajiskan dirinya dari setiap santapan yang ada di meja raja. Karena di meja raja ada anggur yang memabukkan. Tapi Daniel punya komitmen, punya ketetapan. Dia tidak mau itu. Kenapa yang terjadi? Diberi waktu 10 hari. Daniel hanya minum air putih, hanya makan sayuran. Tapi selama 10 hari, pada saat dites, di situ terlihat perbedaannya. Daniel bersama rekan-rekannya, Alkitab bilang mereka 10 kali lebih cerdas daripada orang dunia. Ada perbedaan. Memang tidak mudah, ada harga yang harus dibayar. Siapa yang tidak suka dengan santapan yang ada dari meja raja? Semua suka. Makanannya enak-enak sudah pasti. Yang ada di meja raja. Tapi Daniel punya komitmen tidak mau menajiskan hidupnya. Tidak mau mengotori hidupnya. Perhatikan ini, Daniel 1 ayat yang ke-8. Kita lihat di sana. Daniel 1 ayatnya yang ke-8. Mari sama-sama teman-teman kita baca. 3, 2, 1. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa
Oke, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah apa? Jadi Daniel punya ketetapan, punya komitmen. Gak mudah, ada harga yang harus dibayar. Tapi di balik keputusan yang Daniel ambil, komitmen yang dia pilih. Alkitab yang mencatat di dalam Daniel 1 ayatnya 22-23. Firman Tuhan bilang, didapatilah Daniel 10 kali lebih cerdas. Tuhan tidak akan pernah berhutang teman-teman. Percaya sama saya. Setiap jerih lelah yang teman-teman korbankan untuk selalu setia mengikut Tuhan, Tuhan perhitungkan. Amin. Maka yang pertama, cara hidup generasi yang diurapi di zaman akhir ini. Yang pertama, hiduplah di dalam kekudusan. Memang tidak mudah, tapi saya percaya kalau kita minta Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan menuntun, memberimu kekuatan, memampukan untuk kita berbeda dengan dunia. Kita betul hidup di dunia yang hari-hari ini selalu lakukan yang buruk. Selalu lakukan yang jahat, pakai cara-cara yang licik. Tapi selama engkau hidup benar, saya percaya orang benar akan selalu dibela Tuhan. Betul? Ini dikatakan dalam kitab Amsal. Perhatikan di sana, yuk slide selanjutnya, Amsal. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita lihat di sana. Amsal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari teman-teman sama-sama dengan saya kita baca. 3, 2, 1. Tetapi jalan orang benar itu apa? Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayatnya terus, jalan orang fasik itu seperti apa? Kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tetapi jalan orang benar itu kian lama, kian terang. Alkitab yang catat. Jadi selama kita hidup benar, dimanapun Tuhan tempatkan teman-teman, mungkin di lingkungan pekerjaan teman-teman hari-hari, di lingkungan kantormu udah biasa lakukan yang buruk. Udah hal yang biasa, sikut kiri kanan, fitnah orang. Yang penting dirinya naik, terserah orang mau hancur. Mungkin itu sudah biasa. Tapi selama teman-teman hidup yang benar, lakukan yang benar, Alkitab yang kasih jaminan jalanmu kian hari kian makin terang. Karena orang benar tidak pernah Tuhan biarkan berjalan sendiri. Orang benar akan selalu hidupnya dituntun, dipimpin oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Dimanapun teman-teman Tuhan tempatkan. Ini zaman akhir, kitab Efesus mencatat hari makin jahat. Orang makin hidup sesuai dengan kemauan dirinya. Gak peduli lagi ini teman, ini saudara. Gak peduli lagi jalan yang mereka ambil itu salah. Mereka gak peduli. Yang penting mereka naik, yang penting mereka sukses. Mereka halalkan segala cara. Tapi sore hari ini dari mimbar ini, saya mau ingatkan kepada teman-teman semua, bahwa dalam hidup ini jangan pernah lupa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Betul? Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang atur. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, pintu boleh tertutup, tapi Tuhan sanggup membuka setiap pintu yang tertutup. Jalan boleh buntu, tapi di saat teman-teman berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan yang baru untuk teman-teman terus melangkah. Betul? Orang dunia boleh bilang cari kerja susah. Orang di luar sana boleh bilang ada banyak sarjana-sarjana yang hari ini pengangguran. Betul, memang itu keadaannya. Tapi saya yakin dan percaya kalau teman-teman berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup untuk menyediakan segala yang teman-teman perlukan. Amin. Yang susah bagi manusia, yang susah bagi orang di luar sana, selama teman-teman berjalan bersama Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Betul? Maka yang pertama, orang-orang yang diurapi sudah pasti hidupnya di dalam kekudusan. Bayar harga, lawan arus. Memang gak mudah. Tapi dari mimbar ini saya mengingatkan, mari berjuang. Setiap jerih lelahmu tidak pernah Tuhan sia-siakan. Amin. Tuhan perhitungkan, berjalan dalam kekudusan. Maka saya percaya, orang kudus, orang benar, mereka akan selalu melihat jalan hidup mereka, langkah hidup mereka semakin hari semakin terang karena Tuhan yang menyertai. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua, bagaimana cara hidup generasi yang diurapi. Generasi yang diurapi di zaman akhir ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan iman.
Bahkan mereka punya iman yang besar. Apakah ini penting? Sangat penting teman-teman. Karena tanpa iman semuanya akan sia-sia. Tapi dengan iman saudara, dengan iman yang besar kepada Tuhan, saya percaya hal yang besar, hal yang ajaib Tuhan sanggup kerjakan buat teman-teman. Oke, kita lihat dalam kitab Matius 8 ayatnya yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10. Di layar sudah ada teman-teman, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang. Sama-sama bilang dengan saya, iman yang besar. Teman-teman, ini perikop yang luar biasa. Karena di sini Yesus bilang kepada seluruh orang Israel yang bersama dengan Yesus. Yesus bilang gini, saya belum pernah lihat iman sebesar ini. Aku belum pernah lihat iman sebesar ini. Jadi iman ini iman yang dimiliki oleh seorang perwira. Ada seorang perwira di Kapernaum. Dia datang menghampiri Yesus. Dia bilang sama Yesus, Yesus sembuhkan hambaku. Hambaku sedang terbaring lemah. Lalu Yesus bilang kepada perwira ini, oke, aku akan menyembuhkannya. Yuk kita pergi. Tapi perwira ini bilang begini sama Yesus. Yesus stop. Nggak usah. Yesus nggak perlu datang ke rumah. Cukup Yesus ucapkan sepatah kata saja. Maka aku percaya hambaku yang sedang terbaring lemah, terbaring sakit di rumah pasti sembuh. Mendengar itu Yesus bilang gini, wow. Belum pernah aku temukan iman sebesar ini di antara seluruh orang Israel. Dan Yesus bilang kepada perwira ini, bahwa hambamu yang sakit hari ini juga sudah sembuh. Maka yang kedua, bagaimana cara hidup generasi yang diurapi di zaman akhir ini. Teman-teman, milikilah iman yang besar. Kenapa harus punya iman yang besar? Karena kita punya Tuhan yang besar. Our leader, Pendeta Argo Pariaji, sampaikan ini. Karena kita punya Tuhan yang besar, maka kita juga harus punya iman yang besar. Selama kita punya iman yang besar kepada Tuhan, maka sebesar itu pula yang akan teman-teman terima dari sorga. Semakin besar imanmu kepada Tuhan, semakin besar juga mujizat yang teman-teman akan terima. Amin. Ada banyak anak muda kehilangan pengharapan tentang hidup mereka. Ada banyak anak muda hopeless. Bagaimana ya kak, saya gak kuliah, berarti saya gak bisa kerja. Bagaimana ya kak, saya hidup sendiri, orang tua saya udah gak ada. Susah kak kayaknya kak, bagaimana saya bisa sukses? Gak mungkin kayaknya. Ada begitu banyak anak muda yang hari-hari ini kehilangan pengharapan. Mereka berpikir kehidupan mereka di hari yang akan datang ditentukan dari keadaan mereka hari ini. Mereka berpikir kehidupan mereka di hari yang akan datang ditentukan dari background mereka. Tapi hari ini saya mau sampaikan buat teman-teman, apapun keadaanmu hari ini, apapun backgroundmu di masa lalumu, itu tidak akan menentukan hari depanmu. Karena hari depanmu, hari depan teman-teman ditentukan pada saat kita hidup berjalan bersama Tuhan. Kenapa? Karena pada saat hidup berjalan bersama Tuhan, yang tidak mungkin, yang tidak bisa, yang sulit bagi dunia, selama teman-teman berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup berikan yang terbaik buat teman-teman. Amin. Amin. Makanya harus punya iman yang besar. Betapa gereja kita Tiberias mengajarkan kepada setiap kita bahwa mujizat masih ada, kuasa Tuhan masih ada. Setiap kita terima perjamuan kudus kita diingatkan. Kita terima tubuh dan darah Yesus, kita tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, maka mintalah. Jadi di sini kita sedang diingatkan bagaimana kita punya iman yang besar karena Tuhan yang besar ada di pihak teman-teman semua. Makanya pesan saya buat teman-teman, jangan karena perkataan orang, jangan karena keadaanmu hari ini, jangan karena kekurangan dan kelemahanmu akhirnya membatasi imanmu. Jangan. Apa yang ingin kau lihat, apa yang ingin kau capai,
apa yang ingin kau alami di depan, saya mau sampaikan, Tuhan Yesus sanggup memberikannya. Tuhan Yesus sanggup menjawabnya. Tapi mulai hari ini, sebagai generasi yang diurapi, biarlah imanmu semakin hari semakin bertumbuh. Imanmu semakin hari semakin kokoh. Kalau teman-teman tanya sama saya, Kak gimana caranya supaya iman saya bisa bertumbuh? Gak ada cara lain, hanya satu caranya. Alkitab mengajar, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka pesan saya buat teman-teman, berikan porsi lebih banyak lagi dengar firman Tuhan. Berikan waktumu lebih banyak lagi untuk datang ibadah. Termasuk sore hari teman-teman berkumpul di tempat ini adalah cara terbaik untuk menguatkan, mengokohkan iman teman-teman. Teman-teman dengar firman yang teman-teman dengar masuk ke dalam hatimu, memberi makan imanmu semakin hari semakin bertumbuh. Tapi kalau teman-teman lebih menyibukkan dirimu dengan hal-hal di luar sana, hal-hal yang berasal dari dunia, maka gak heran imanmu bukan bertumbuh. Tapi imanmu semakin hari semakin kecil, semakin keropos dan akhirnya hancur. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada teman-teman, siapapun teman-teman, punya iman yang besar. Kekuranganmu, keterbatasanmu, keadaanmu hari ini, termasuk masa lalumu, itu bukan jaminan. Tapi yang menjadi jaminan masa depanmu penuh harapan adalah saat teman-teman mulai berjalan bersama Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, maka Dia Tuhan yang sanggup membuka keadaanmu di depan, membuka jalan hidupmu di depan. Dan Tuhan juga yang sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu di hari yang akan datang. Yang percaya boleh bilang amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Punya iman yang besar karena kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah lupa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di sana. Generasi yang diurapi, bagaimana cara mereka hidup. Oke, generasi yang diurapi, mereka akan melihat masa depan mereka penuh harapan. Maka yang ketiga, ini yang saya sampaikan buat teman-teman. Harus punya mimpi-mimpi yang besar. Oke? Harus punya mimpi yang besar. Kita lihat ayatnya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Yuk, kita lihat di sana. Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Oke, di depan di layar saudara teman-teman. Mari sama-sama dengan saya kita baca Efesus 3 ayatnya yang ke-20. 3, 2, 1. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Alkitab bilang bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Maka yang ketiga ini penting. Generasi-generasi yang diurapi. Teman-teman semua, engkau harus punya mimpi yang besar. Ada seseorang berkata, kalau teman-teman tidak punya mimpi, maka teman-teman tidak akan punya tujuan hidup. Kalau teman-teman tidak punya tujuan hidup, maka tidak akan ada semangat yang timbul dalam hidupmu. Bagaimana teman-teman mau semangat? Nggak ada tujuan. Bagaimana punya tujuan? Teman-teman nggak pernah punya mimpi. Maka hari ini berani bermimpi. Suatu hari nanti saya akan jadi orang sukses. Suatu hari nanti saya akan bekerja di perusahaan besar. Suatu hari nanti saya akan punya jabatan yang besar. Punya mimpi-mimpi yang besar. Karena Alkitab bilang bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih, amin, dari apa yang kita doakan, dari apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, saya ingat, our leader, Pendeta Argo Pareji pernah bilang, ayat ini berbicara pada saat Tuhan kasih cek kosong. Jadi teman-teman mau tulis di sana, cek kosong itu teman-teman mau tulis berapapun. Karena kita punya Tuhan yang besar. Maka Tuhan sanggup memberikan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Maka beranilah bermimpi. Pada saat engkau punya mimpi yang besar, saya percaya engkau akan punya tujuan hidup. Dan pada saat engkau punya tujuan hidup, engkau akan berjalan dengan iman. Karena engkau tahu keadaanmu hari ini, kemampuanmu hari ini tidak bisa. Makanya engkau akan punya iman yang besar. Karena engkau tahu manusia tidak bisa. Tapi Tuhan bisa, maka engkau akan punya iman yang besar, berjalan dalam iman. Dan pada saat engkau berjalan dengan iman, sudah pasti
engkau akan hidup di dalam kekudusan. Karena engkau tahu hanya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan yang akan melihat apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Amin. Perhatikan slide selanjutnya. Oke, ini slide terakhir. Musik boleh bersiap-siap. Oke. Your future is inside of you. Oke. Not in front of you. Jadi masa depan teman-teman itu ada di dalammu. Jadi apa yang hari ini teman-teman rindukan, berani bermimpi yang besar, itu ada di dalammu. Berani bermimpi yang hebat, berani bermimpi yang tinggi. Supaya pada saat teman-teman punya mimpi-mimpi yang besar, teman-teman akan berjalan dengan iman. Karena engkau tahu kekuatanmu terbatas. Dan engkau tahu Tuhan tidak terbatas. Maka engkau akan berjalan dengan iman. Dan orang yang berjalan dengan iman, mereka juga akan hidup di dalam kekudusan. Betul? Maka hari ini pesan saya buat teman-teman. Kita adalah generasi yang diurapi. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Di gereja ini kita diingatkan untuk selalu terima pengurapan minyak. Pada saat kita terima pengurapan minyak, Roh Tuhan ada dalam hidup teman-teman semua. Amin. Berjalan bersama Tuhan, maka yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Gak mudah, ada harga yang harus dibayar. Tapi saya percaya Roh Kudus akan berikan kekuatan. Punya iman yang besar. Imanmu hari ini menentukan apa yang teman-teman akan terima. Semakin besar imanmu, semakin besar mujizatmu. Dan yang ketiga, punya mimpi yang besar. Supaya engkau punya tujuan hidup. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menjawab lebih apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Betul? Satu ayat terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita lihat di sana, satu ayat terakhir, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Oke? Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang sama-sama bilang dengan saya, disediakan Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya mau tanya, siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti mereka akan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Kalau teman-teman mengasihi Tuhan, maka kita akan selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Amin. Semua Tuhan sediakan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Makanya punya iman yang besar. Tuhan sanggup kerjakan, jawab, berikan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Makanya punya mimpi yang besar. Amin. Sekali lagi, siapapun teman-teman, jangan kehilangan pengharapan. Mungkin keadaanmu hari ini sedang berat. Mungkin hari ini teman-teman bilang, Kak, orang tua saya udah gak ada, saya hidup sendiri. Mungkin teman-teman bilang, Kak, saya sekolah gak tinggi. Mungkin teman-teman bilang, Kak, ekonomi saya terbatas. Maka hari ini, siapapun teman-teman, apapun backgroundmu, apapun keadaanmu, hari ini dengar baik, Tuhan tahu setiap kehidupanmu. Dan Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan mengasihi teman-teman semua. Kita adalah warga sorga. Karena pada saat engkau diurapi dengan minyak urapan, engkau dipilih, engkau dipisahkan, engkau dibuat perbedaan, dan engkau dimateraikan jadi milik kerajaan sorga. Amin. Maka berjalanlah bersama Tuhan. Dia Tuhan yang akan pimpin, dia Tuhan yang akan tuntun, dia akan berjalan di depanmu, dia membuka jalan, dan dia sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk, kita bangkit berdiri, datang sama Tuhan Yesus. Bawa syukur kita, bawa sembah kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Bersama-sama kita katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Seumur hidup kami mau tinggal dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hidup kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku mau lebih dekat lagi kepadamu, lebih dekat lagi padamu. Mau tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dari jemaat Tuhan saja, biar ini menjadi doa setiap kita sore hari ini. Hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau pribadi yang mengenal, tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hatiku, amin, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, jika kau tidak keberatan dimanapun kau berada, hari jemaat Tuhan angkat tanganmu doa-doa, biarin menjadi doa. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, amin, tiada yang tersembunyi. Seluruh isi hatiku Kau tahu,
dekat lagi kepadamu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi seumur hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bukan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan masa muda kami Tuhan. Kami serahkan masa depan kami ke tangan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang memiliki rencana yang terindah bagi setiap kami. Percaya Tuhan yang memampukan kami berjalan menurut kehendak-Nya Tuhan. Berjalan menurut firman-Nya Tuhan. Berjalan menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba terkasih Bapak Pendeta Salah Huta Barat bersama dengan keluarga ada dalam perlindungan, kesehatan, berkat-berkat Tuhan. Layani Tuhan Yesus menekan baik coba kemuliaan nama Tuhan, mengadakan banyak tanda dan mujizat bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Maka terimalah setiap persembahan kami Tuhan, kami serahkan dengan ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sobat-sobat muda Bonerges yang ada pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. You are my strength, you are my shield, you're my Lord. You are my hope, you are my faith, in you I will trust. Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship Jesus, there's no one else like you. Your promises are true. Now I stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand to worship you. Nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan sobat-sobat Bonerges pada hari ini. Tiba saatnya kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu
dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Baik teman-teman, kita akan terima perjamuan kudus di kesempatan sore hari ini. Kita bersyukur, bukti kasih Tuhan 2000 tahun yang lalu dia telah datang ke dalam dunia, yang telah mati di atas kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya, agar setiap kita yang percaya, kita bilang kita tidak binasa, tapi setiap kita yang percaya kita akan beroleh hidup yang kekal. Maka siapapun teman-teman, baik dari tempat ini maupun juga yang menyaksikan via live streaming, kita percaya dengan iman bahwa yang kita makan benar-benar tubuh Yesus, yang kita minum benar-benar darah Yesus, tubuh dan darah Yesus yang menyucikan kita, menyempurnakan kita, bahkan mematerikan setiap kita menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita terlebih dahulu, kita satukan hati satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah menebus dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, pengorbananmu di atas kayu salib, berikan tubuh dan darahmu, agar setiap kami yang percaya, kami semua dijaminkan tidak binasa, kami semua dijaminkan beroleh kehidupan yang kekal di sorga. Bahkan kami percaya tubuh dan darahmu yang menyucikan kami, yang menyempurnakan kami. Maka setiap apapun kami yang seperjamuan kudus sore hari ini, baik yang di tempat ini, Gereja BDS Gading Nias, maupun juga yang menyaksikan via live streaming, kami percaya, kami terima tubuh dan darah Yesus, kami diberkati Tuhan, di zaman akhir tidak dirusakkan, diproteksi Tuhan sempurna. Bahkan kami percaya suatu hari nanti kami semua akan diundang untuk pesta perjamuan kudus di dalam kerajaan sorga yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat roti di atas kepala kita. Bersama-sama dengan saya sore hari ini, sama-sama kita berdoa dengan iman kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku, jiwa dan rohku, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus tertombak, tertikam, tergantung, hancur di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar sakit. Kami doa di mana kami melangkah dijaga malaikat, tidak bahaya, tidak celaka. Segala penyakit penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan roti yang telah turun dari sorga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan. Kembali bersama-sama dengan saya kita berdoa dengan iman kita sore hari ini. Mari sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati kami Tuhan, keluarga yang kudus. Kami menolak perceraian, poligami, poliandri, perselingkuhan. Rumah tangga yang kudus, hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Kami tolak fitnah atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Yang kedua, dengan darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama dengan keluarga termaterai sebagai warga sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Yang ketiga, kuasa darah Tuhan Yesus, bilurnya segala penyakit kami hari ini disembuhkan Tuhan. Mulai hari ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kista, tumor, tidak dioperasi, tidak sakit kulit, tidak pendarahan. Berkati Tuhan, siapapun sakit jantung sembuh, jantung kami baru, tidak dioperasi, ginjal kami sempurna, tidak cuci darah, paru-paru sempurna, pencernaan sempurna, pankreas sempurna, tidak sakit lever, tidak sakit pinggang, tidak sakit empedu. Tekanan darah kami normal, tidak darah rendah, tidak darah tinggi, tidak darah manis. Hari ini segala penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Jangan minum sejenak, boleh berdoa.
Kembali sama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana 40 tahun di padang gurun, diberkati Tuhan. Kami semua terima perjamuan kudus, lebih diberkati Tuhan. Tidak sakit, tidak kekurangan, tidur pun diberkati. Yang kedua, bangsa Israel terima roti mana 40 tahun, jubah baru, artinya mulia. Kami terima perjamuan kudus, lebih mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, bangsa Israel terima roti mana 40 tahun, kasut baru, sepatu baru, kasut gambaran seorang majikan. Kami bersyukur terima perjamuan kudus. Kami percaya punya roh majikan. Tuhan berkati kami, selalu naik, jadi kepala, tidak kekurangan. Segala penyakit, setiap penderitaan sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari naikkan setiap doa kita, naikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Keselamatan telah Tuhan jamin di dalam tubuhnya dan darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Dan hari ini, apapun yang jadi doamu hari ini, Tuhan Yesus dengar, jawab dari surga. Puji nama Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami terima yang terbaik tubuh dan darah-Mu. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan jadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Dengan darah Yesus kami semua dimateraikan sebagai mempelai kerajaan sorga. Kami akan tinggal dalam sorga sepanjang masa. Yang ketiga, dengan darah Yesus kami diciptakan mulia, segambar seperti Allah, penuh kuasa ilahi. Di mulut kami penuh kuasa, apa yang kami doa Tuhan Yesus dengar. Di tangan kami penuh kuasa, apa yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus berkati berhasil. Menumpangkan tangan di bagian tubuh yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus setiap penyakit disembuhkan Tuhan. Di kaki kami penuh kuasa ilahi, setiap langkah kaki kami langkah kemenangan, langkah keberhasilan. Kami doa ucap berkat tahun 2025 ini, Tuhan Yesus berkati pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, juga pelayanan kami, karir kami. Tuhan berkati berhasil. Kemana kami pergi melangkah, jagai kami tidak celaka. Bersama keluarga kami sehat sempurna. Dan apa yang kami perlukan, Tuhan yang sediakan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita berdoa untuk minyak urapan. Kami bersyukur Kau juga yang mengajar kepada gereja kami untuk kembalikan kuasa melalui minyak urapan. Maka kami bersyukur Tuhan, inilah perintah-Mu kepada gereja kami Tiberias, gembala sidang kami. Maka hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Memuliakan Allah artinya setiap tetes, setiap botol, setiap pot minyak urapan ini Tuhan Yesus dimuliakan. Kami undang Tuhan, silakan Tuhan hadir dalam hidup kami, memberkati kami, memimpin kehidupan kami, bertahta berkuasa atas hidup kami. Minyak urapan ini memuliakan manusia, agar siapapun mereka yang diurapi dengan minyak urapan ini, mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami tidak dikalahkan yang jahat. Kami menang atas penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas setan-setan, menang atas dosa. Kami percaya di mana kami melangkah, dipagari, dilindungi, dijaga malaikat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus yang sesuai dengan firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, Mika 6 ayat 6, Yakobus 5 ayat 14-15, menyembuhkan penyakit, mengusir banyak setan.
diolesi bagian tubuh yang sakit, penyakit disembuhkan, diolesi kepada rumah, kantor, ruko, tempat usaha, dipagari, dilindungi, diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus penuh kuasa sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan sore malam hari ini. Sama-sama tundukkan kepala, satukan hati satu di dalam doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah di kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan yang sudah terima yang terbaik, terima firman-Mu, terima tubuh dan darah-Mu, maka Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus, hamba serahkan setiap lembar permohonan formulir doa jemaat-Mu. Hamba mengurapi dengan minyak urapan menghancurkan segala kutuk. Maka setiap kutuk penyakit kami cabut, miskin bangkrut kami cabut, mengembara kemandulan kegagalan kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap nama yang tertulis di lembar permohonan formulir doa ini, setiap nama diberkati Tuhan, setiap penyakit disembuhkan, setiap luka dipulihkan, setiap pekerjaan usaha Tuhan Yesus berkati berhasil, bahkan setiap rupiah hutang-hutang semuanya terbayar lunas. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semuanya sudah selesai. Kami raja janji firman Tuhan, pulang dari tempat ini kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan yang terkasih gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus senantiasa berikan kekuatan ekstra, beri kesehatan ekstra, beri umur panjang, damai, sukacita bersama keluarga besar, senantiasa dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berkati para pemimpin kami di Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan Yesus memberkati. Juga Tuhan Yesus memberkati Pendeta Argo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami Tuhan, hikmat marifat dari sorga Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di sore malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah ambil bagian, baik sebagai usher, sebagai kolektan, baik juga Tuhan worship team, worship leader, imam musik, barisan singer, barisan choir, tim media, tim event, logistik, security, siapapun mereka yang sudah ambil bagian melayani di hari ini. Hamba doa jerih lelah kami semua melayani Tuhan tidak pernah jadi sia-sia. Tuhan Yesus yang membalaskannya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, tutup fokus kami, berjalan kami pulang, naik mobil, motor, kendaraan umum, jalan kaki sekalipun kami tolak maut, celaka bahaya, kemanapun kami pergi melangkah kembali ke rumah dengan damai, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, besok hari Minggu, hari penuh dengan berkat sukacita, bangunkan kami kekuatan kesehatan baru, besok hari kami boleh kembali datang beribadah. Dimanapun Gereja Tiberias berada Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan Yesus yang memagari, melindungi besok hari lewat pelayanan Gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Kami percaya ada kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap jemaat Tuhan yang hadir datang beribadah mengalami pertolongan, mengalami berkat, mengalami jamahan Tuhan. Setiap kami besok hari juga ambil bagian dalam pelayanan, beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemampuan talenta, beri damai sukacita, melayani penuh kuasa, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka pada akhirnya sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah, kami arahkan hati kami kepada Tuhan Yesus buat terima berkat yang terbaik dari kerajaan sorga. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah terima berkat dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah sekolah studimu, diberkatilah pekerjaanmu. Setiap usaha, toko, dagangan, bisnis, project, tender, target sepanjang tahun 2025 ini, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati berhasil. Diberkati diperluas pelayananmu, diberkati setiap masuk dan keluarmu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih karunia, anugerah dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu senantiasa menyertai setiap kita mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput setiap kita. Bersama-sama kita semua akan masuk di dalam kerajaan sorga yang kekal. Yang percaya diberkati Tuhan dengan sukacita. Bersama-sama kita semua katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.